Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama Bu Eka dalam tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia, subtema 2 Pembelajaran 1 dan 2. Dalam slide pertama, kita akan belajar tentang wawancara. Apa sih yang disebut wawancara? Contoh kalimat di atas. Berapakah berat badanku saat lahir, Bu? Itu adalah salah satu pertanyaan saat kalian mewawancarai ibu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Anak-anak, kalimat yang harus diawali saat wawancara adalah kalimat pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya, yaitu 1. Apa? 2. Siapa? 3. Di mana? 4. Mengapa? 5. Kapan? Jadi ada 5 kalimat pertanyaan yang wajib kita ketahui jika kita sebagai pewawancara. Di sini ibu akan memberikan contohnya. Yang pertama, apa yang dilakukan ibu saat saya mulai merangkak? 2. Kapan saya bisa mulai berjalan? 3. Kapan saya mulai bisa merangkak? Jadi ketiga ini adalah contoh dari kalimat wawancara yang harus diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, kalian cobalah berlatih pada buku paket halaman 53 bahwa kalian harus menjadi seorang wawancara yang mewawancarai ibu kalian dan membuat pertanyaan 1-5 tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian. Tanyakan kepada ibu atau ayah kalian. Setelah mewawancarai ibu kalian, buatlah cerita tentang perkembangan dirimu saat bayi hingga sekarang di halaman 62. Sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah kalian lahir, manusia itu akan bertambah dewasa dan pertumbuhannya akan berhenti setelah lanjut usia. Namun, perkembangan emosi dan pikiran akan terus berkembang. Kalian membuat cerita sendiri-sendiri di saat kalian itu bayi hingga sekarang. Anak-anak, kalian wajib membaca di halaman 64 tentang langkah-langkah berlomba adu kecepatan berjalan, merangkak, dan berlari dengan teman-temanmu. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, semua itu kita memiliki kemampuan yang berbeda dalam merangkak dan berlari. Semua itu dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan yang merupakan karunia Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib mensyukurinya. Mari kita membaca pada buku halaman 64 tentang menghargai perbedaan. Apa itu menghargai perbedaan? Yaitu kita saling menghormati. Nah, anak-anak, setelah itu tuliskan dan kerjakan sikap yang akan kamu lakukan jika menemui hal-hal berikut pada gambar. Buka halaman 65 dan 66. Di situ ada gambar dan pertanyaan, kalian wajib menjawab. Perhatikan gambar di samping, yaitu simbol sila kedua Pancasila, yaitu rantai, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bahwa kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik.
Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.